Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Barakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa berjumpa di sini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilman nafi'an wa amalan sholihan. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ini liqaul awal ma'akum ya. Kita insyaallah akan memberikan muqaddimah masalah adab ya. Jadi kita selama 2 hari insyaallah hari ini dan besok. Cuman tampaknya perlu juga kita memberikan muqaddimah tentang masalah ahamiyatul adab ya. Tentang pentingnya adab. Sesuatu itu kalau penting biasanya ada karya di situ. Ya. Kalau adab itu penting berarti ada karya dalam adab. Para ulama menulis mu'allafat, menulis karya-karya masalah adab. Terutama adabul mu'allim wal muta'allim. Adab guru dan adab murid. Itu banyak sekali. Adab-adab talibul ilm banyak sekali. Baik yang dulu maupun sekarang. Ya. Misalkan Ta'limul Muta'allim, Burhanul Islam Az-Zarnuji nulis, ya. Nanti ada Mu'allim wal Muta'allim Syekh Ali An-Nawawi rahimahullah ya. Nanti masuk ke dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Yang zaman sekarang juga ya. Ada kitab Hilyah Talibul Ilmi ya. Nanti ada Talibul Ilmi, ditulis oleh Syekh Dr. Anas Ahmad Karzun ya. Nanti ada bahkan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, menulis kitab Adabul Mu'allim wal Muta'allim. Ada dirasat dalam arti bahath ya, tesis atau disertasi. Ada juga Adabul Mu'allim wal Muta'allim khilal thamani qurun, ditulis oleh Dr. Yahya Murad. Ada Adabul Mu'allim wal Muta'allim indal a'immah al-arba'ah, ditulis oleh Dr. Rehab Abdus Salam Maki. Dan seterusnya ya. Jadi menuntut ilmu itu bukannya sebatas kita ngapal, kita paham, menyelesaikan kitab ini, itu enggak. Itu ilmu secara zatnya. Tapi yang kita perlu cari juga dari ilmu itu ma wara al-ilm. Apa yang ada di belakang ilmu itu? Apa? Keberkahan. Ilmu itu jika berkah, maka akan mewariskan banyak hal. Ilmu itu jika berkah akan mewariskan apa? Banyak hal. Apa yang diwariskan oleh ilmu yang berkah? Yang pertama amal. Ilmu itu yurithul amal. Ya. Sampai Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi nulis kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tuntutan ilmu itu ya amal. Sampai ada kitab sendiri. Ya. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, melahirkan khasyatullah. Takut kepada Allah. Ya. Ini yang dilahirkan oleh ilmu yang berkah. Kemudian yang ketiga ya, naf'ul ghair ya, memberi manfaat untuk orang lain. Ya. Memberi manfaat untuk orang lain. Ini ilmu yang berkah. Nah, jadi ilmu itu akhirnya menjadi sesuatu yang mengalir. Bukan sesuatu yang stagnan, mandek. Enggak. Tapi setelah ilmu itu muncul kebaikan-kebaikan. Para ulama itu biasa memberikan satu ungkapan begini, ikhwan. Al-hasanatu tad'u akhawatiha. Al-hasanatu tad'u akhawatiha. Kebaikan itu
akan memanggil saudara-saudaranya. Nah, ilmu itu kan kebaikan. Dia akan memanggil saudara-saudaranya. Kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Atau dalam ungkapan yang lain, al-hasanatu waladat hasanah. Kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Kebaikan akan melahirkan apa? Kebaikan. Ehwana, yang perlu kita pahami bahwa untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu tidak bisa diraih tanpa adab. Harus kita pahami. Ya. Tanpa adab nggak mungkin. Orang kalau menuntut ilmu tanpa adab, ya, itu akhirnya hanya mendapatkan zatnya ilmu. Ya. Hanya mendapatkan apa? Zatnya ilmu. Maksudnya zatnya ilmu ini ada ilmu secara zahir. Ilmu secara zahir. Jadi dia bisa mengucapkan, ya, bisa presentasikan, ya, bisa menampakkan hafalannya. Bahkan mendebat pintar, ya. Iya. Maka itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan satu peringatan gitu. Banyak orang mengira bahwa, ya, pintarnya berdebat itu menjadikan seseorang itu ahli ilmu. Padahal ilmu bukan itu. Barakallahu. Jadi laisal ilmu bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Wala bikasratil jadal, bukan banyak debat. Ya. Akan tapi apa? Mayurithul amal. Mayurithul amal. Apa yang mewariskan amal? Ya. Kalau ungkapan itu ungkapan Imam Malik. Kalau ungkapan Imam Syafi'i, laisal ilmu mahfud walakin manafa'. Ya. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat. Oh. Ilmu yang bermanfaat. Maka kita selalu minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi ilmu itu yang kita minta bukan ilmu zatnya, bukan. Tapi ilmu yang membawa manfaat. Tapi ilmu yang membawa apa? Manfaat. Maka itu nanti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Razak beliau menulis kitab Samratul Ilmi Al-Amal. Dalam buku itu beliau mengatakan bahwa kenapa kok ilman nafi'an baru rizqan thayyiban baru kemudian amalan mutaqabbalan. Kenapa? Ya, ini menarik nih. Beliau memberikan faedah yang luar biasa. Orang yang pengen rizkinya thayyib dan amalnya mutaqabbalan, dia harus memiliki ilmu yang manfaat. Ya. Orang yang pengen rizkinya thayyib, rizkinya baik, rizkinya halal, amal diterima, ilmunya harus nafi'an. Itu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu melahirkan apa? Oh ini, oh cara mencari rezeki, ya, kasbul halal, mencari rezeki yang halal. Ya, karena banyak sekarang orang nggak paham, oh ini ternyata haram, dikira halal. Ya, kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu saya ngisi di Indramayu. Bicara masalah fikih muamalat, fikih muamalat. Nah, fikih muamalat berkaitan dengan az-zulm. Nah, jadi orang itu muamalat bisa haram gara-gara 3, karena riba, ya, karena gharar, sama karena zulm. Ya, wa dzulmu lahu suwarun adidah. Dan kedzaliman itu memiliki apa? Banyak gambaran, banyak bentuknya. Ada pertama gish, al-gish. Nanti ada an-najash, bay'un najash. Ya. Nanti ada yang lain. Nah, salah satunya najash ini. Misalkan, ini coba kita contoh aja ya. Najash.
Dalam hadis sahih Muslim dari Ibnu Umar, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in najash. Rasulullah SAW melarang dari jual beli najash. Apa itu najash? Kalau bahasa kita itu manipulasi. Manipulasi perdagangan, manipulasi jual beli. Tipu-tipu. Biar kelihatan laku padahal tipu-tipu ya. Berarti tipu-tipu. Jadi kamu jualan. Nah, contoh ya, kamu jualan jubah. Kamu bilang sama teman, ya, akhi, antum tolong dong beli ini, gitu. Nanti kalau udah beli, ya, pura-pura aja lah. Udah screenshot, gitu. Nah, nih testimoni, oh gitu. Padahal cuma pura-pura beli, ya. Begitu ya. Atau minta tolong sama temennya untuk beli. Tolong ya, ini beli. Ya. Nanti habis begitu supaya rating Shopee saya naik. Begitu. Tapi apa? Manipulasi aja. Nggak beneran. Ratingnya benar-benar naik karena benar-benar beli kan. Tapi habis itu ditransfer balik. Ini namanya bai'un najash. Ya. Bai'un najash itu bisa kepada pembeli, bisa kepada penjual. Ya, maka dalam hadis ada la tanajashu, janganlah kalian saling memanipulasi. Ya. Kok ini tadi dari penjual ke pembeli? Atau jual di pasar? Jual di pasar. Pas jual di pasar minta tolong, fulan. Nanti apa namanya kalian beli ya, gitu. Pura-pura beli gitu. Pura-pura beli. Gitu. Kayak gitu. Jadi kelihatan kayak rame. Kelihatan kayak laris, padahal enggak laris. Nah, ini haram hukumnya. Ini kepada pembeli. Kok kepada penjual? Kamu jual rumah. Ya. Jual rumah harganya 200 juta. Saya pengen beli dari kamu 180 juta. Karena nggak punya duit. Kurang 20 juta lagi kan. Akhirnya minta tolong. Ya, saya minta tolong antum. Bilang ya sama dia. Ya, antum nawar 170, 160, 150, 165 misalnya. Udah, selesai kan? Jadi seolah-olah tawaran yang paling besar siapa? Saya. Tuh kan, saya tawaran paling besar ini. Akhirnya ya udah deh 180. Haram hukum ya. Ini namanya bai'un najash. Orang-orang Shopee banyak kayak gitu, ya. Orang-orang apa? Testimoni banyak kayak gitu. Rasulullah ngelarang. Itu gara-gara nggak punya ilmu nafian akhirnya risikonya nggak thayyiban. Paham maksudnya ya? Ini sebagai contoh ya. Ini baru bicara najash. Belum gish. Belum ihtikar. Ya. Belum goror. Belum riba, belum rahan, belum apa. Wah, ikhwan. Fikih muamalat itu luar biasa. Barakallahu fikum. Harus ada daurah sendiri nanti. Daurah fikih muamalat. Ya, barakallahu fikum. Ada daurah sendiri. Itu ikhwan. Rizqan thayyiban. Wa amalan mutakabbalan. Amal yang diterima. Oh, diterima apa enggak nih? Ya. Dikiranya nggak diterima, ternyata diterima. Dikiranya nggak diterima, ternyata enggak. Dan seterusnya sebaliknya ya. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak orang yang wudunya di sini aja nggak kena ya. Ketika pas wudu ya. Kayak gitu, kayak main bola kan. Seharusnya kan ya gimana sampai ini ya. Ada juga yang kemarin ada yang tanya, akhwat ada yang tanya, Ustaz, kok sholat ini dagu ke sini harus ditutup apa enggak? Atau harus ditutup gini? Gitu. Jadi kayak pocong gitu loh. Ya. Ya. Baik memfatwakan apa? Ini harus ditutup karena ini aurat ya. Karena bukan termasuk wajah.
Ini wajah bukan ini? Bukan wajah kan? Berarti kalau bukan wajah berarti ditutup. Ya. Coba lihat ibu-ibu antum kalau pakai mukena ini ke sini apa ke sini? Hah? Di sini kelihatan kan? Ya enggak? Semua perempuan begitu, semua akhwat begitu. Begitu. Banyak fatwa berseliweran. Hukumnya wajib ditutup, kalau tidak batal sholat. La ilaha illallah. Ya memang ada pendapat begitu. Tapi coba lihat dalam Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan apa? Ini termasuk al-yasir minal aurah yu'fa anha. Dimaafkan. Gitu. Dimaafkan, enggak apa-apa. Ibu-ibu antum sah semuanya. Ya. Barakallahu. Paham ya? Begitu. Oh, yang enggak sah dikira sah. Yang sah dikira enggak sah. Butuh ilmu enggak? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Kalau enggak ilmu yang bermanfaat, antum jadi gini, ikhwan, perlu dibedakan antara memiliki ilmu dan pernah belajar, itu dua hal yang berbeda. Antum apa namanya belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu tadi fikih muamalat, fikih ibadat, itu adab, semua yang belajar. Tapi jika itu tidak bisa antum terjemahkan dalam kehidupan antum, antum itu hanya pernah belajar, bukan punya ilmu. Hanya pernah belajar. Belajar adab ini, tapi nggak punya adab. Hanya pernah belajar adab, tapi nggak punya adab. Punya ilmu adab juga nggak punya. Belajar fikih ibadat ini. Kayaknya pernah saya dapati pembahasannya, tapi kok saya lupa ya. Nah berarti antum nggak punya ilmu. Iya, hanya pernah belajar. Ada orang yang pernah belajar, ada yang pernah ngapal, ada yang pernah paham. Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu ada yang di hati. Kemanapun kita pergi itu, ilmu bersama kita. Ilmu itu bukan di HP, bukan di laptop. Kok ngisi pengajian sambil begini. Nanti mati pet, ini juga pet juga nggak bisa ngomong. Bukan begitu. Ilmu itu fi sudur. Ilmu itu ada di hati. Nah, para ulama kita kan begitu. Antum tahu Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah memberikan satu statement tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Az-Zahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi mengatakan begini, Ibnu Taimiyah itu kayak seolah-olah ilmu itu ada di depannya semua. Kalau pengen ngasih orang itu kayak tinggal diambil terus dikasih. Itu Ibnu Taimiyah itu rahimahullah. Imam Az-Zahabi aja sampai ngomong begini, madonantu annallaha khalaqa khalqan mithlak. Saya tidak pernah ngira ternyata Allah itu menciptakan makhluk seperti Anda ini. Luar biasa. Itu ilmu, itu benar-benar ilmu, ikhwan. Itu benar-benar ilmu itu kayak gitu. Luar biasa. Oh, ada masalah apa? Oh, hukumnya ini. Solusinya ini. Ya. Dan seterusnya. Itu ilmu. Barakallahu. Ilmu yang berkah. Ya. Ilmu yang apa? Yang berkah. Ilmu yang berkah itu pasti memberi manfaat. Ya. Maka itu ilmu yang berkah itu selalu ada dalam diri kita. Maka itu fa ammazzabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Ya. Fa ammazzabadu namanya buih itu fayadhhabu jufaa'a, udah pergi begitu saja. Ilmu itu enggak manfaat. Kayak buih. Pergi gitu aja. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun apa yang manfaat untuk manusia, fayamkuthu fil ardh, akan selalu ada di bumi. Akan selalu ada bersama kita. Itu ilmu yang manfaat. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, tanpa adab nggak bisa, ikhwan. Adab majelis antum harus benar-benar jalankan. Ya. Menghargai ilmu.
Kata Syekh Shalih Utsaimin saya nulis kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm ya. Ta'dhimul Ilm, mengagungkan ilmu. Bagaimana mengagungkan ilmu? Jadi ilmu itu diagungkan. Berarti kalau ada ilmu ya ditulis ya kan gitu kan? Ya, ada kitab ya benar-benar dijaga. Gitu. Dan seterusnya. Ada majelis, ya. Ini ada majelis ilmu. Ya jangan ngaji sendiri. Ngaji bener. Nah, atau murojaah. Tapi lagi di majelis ilmu tapi lagi murojaah. Ya kan gitu. Nah, enggak baik ini. Enggak takdimul ilm. Itu namanya takdimul mafdul alal fadil. Mengutamakan sesuatu yang dianggap utama, ya. Ya, mengalahkan yang fadil, yang benar-benar utama. Yang benar-benar apa? Utama. Ini keliru. Barakallahu. Enggak boleh. Apalagi ngobrol sendiri. Sambil sandar gini. Sambil merenungi hidup gitu. Enggak begitu. Ya. Ya, Ustaz lagi bicara ilmu pergi sendiri. Ya. Bertepang dagu. La ilaha illallah, ta'dhimul ilmi enggak ada. Bagaimana mungkin akan jadi orang alim? Bagaimana mungkin akan menjadi solusi bagi umat? Bagaimana mungkin akan mewariskan khasyah? Bagaimana mungkin mewariskan ilmu? Bagaimana mungkin mewariskan dakwah? Bagaimana mungkin ilmunya akan manfaat untuk orang lain? Bikin tobat orang banyak, bikin masuk Islam orang Yahudi Nasrani, mana mungkin? Ya kan? Begitu. Barakallahu fikum. Ilmu itu bukan retorika, Ikhwan. Ilmu itu bukan apa? Retorika. Ada orang yang retorikanya bagus, tapi nggak ada ilmunya, ilmu kosong. Ya, jadi tidak mengubah orang lain. Bahkan kadang malah menyesatkan lagi, naudzubillah. Retorikanya retorika tok. Ya, cuma retorika, tapi ilmunya nggak ada, kosong. Ya, kadang begitu. Ya. Tidak menjadikan orang yang hadir itu menjauhi yang haram, ya. Tidak menjadikan yang hadir itu tambah takwa, ya. Kadang-kadang kan majelis-majelis seperti itu, ya. Majelis-majelis bertahun-tahun, namanya cuma untuk majelisnya hanya untuk hiburan. Ya, kenapa? Kan pusing kan ngurusin dunia ya. Hari kerja jam 8 pagi sampai jam 5, ya kan? Ya, atau jam 7 sampai jam 4 sore. Besok lagi gitu lagi, wah, pusing. Hiburannya apa? Ngaji, pengajian. Ya, pengajian ya hahaha itu. Ya sampai berapa lama pun nggak dapat ilmu. Nggak dapat ilmu baru ya. Nggak ngerti halal haram, nggak ngerti ibadah, nggak ngerti apa dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu bukan ilmu, ya. Maka antum harus pahami betul hakikat ilmu. Harus mengerti betul hakikat ilmu. Tapi hakikat ilmu tadi itu harus ada apa? Ya, harus dibarengi dengan adab. Adab terhadap guru gimana, ya kan? Sama gurunya gimana? Suka debat, ya. Suka debat. Gurunya lagi kesusahan, ya diam aja. Ya. Gurunya lagi apa ya? Digibahin di belakang, ya. Wah, dan seterusnya. Ini gimana dapat ilmu yang berkah, ya kan? Nggak ada, ya. Seperti itu, Ikhwan, ya. Oke. Kemudian ada seorang perawi hadis yang namanya Hajjaj bin Artah mengatakan, "Nahnu ila adabin hasanin bi ahwaj minna ila khamsina haditsan." Kami terhadap satu adab lebih kami butuhkan daripada 50 hadis. Ikhwan. Bandingannya 1 sama 50 hadis. Antum kok 5 kali 10 itu udah 500 hadis. Antum punya hafal 500 hadis, udah Masya Allah. Ya, katakanlah Umdatul Ahkam, antum apa? Ya. Itu bandingannya cuma seperti 5 adab, Ikhwan. 10 adab mah. Cuma 10 adab aja. Luar biasa. Imam Abdul bin Mubarak mengatakan, jika saya diberitahu ada seorang yang berilmu, saya nggak takut kehilangan. Tapi kalau saya dikasih tahu ada orang yang beradab, wah saya takut kehilangan. Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu.
Belajarlah adab baru belajar ilmu. Belajar adab baru belajar apa? Baru belajar ilmu. Kenapa begitu? Kenapa kok belajar adab dulu baru belajar ilmu? Ya. Karena yang pertama, ya, ilmu itu nggak perlu mikir. Maaf, adab itu nggak perlu mikir. Belajar adab nggak perlu mikir. Kok ilmu perlu mikir? Sekarang gini, Ustadz kehausan, antum ambilin minum, perlu mikir nggak sih? Nggak usah mikir kan? Paham? Antum lihat Ustadz lagi bawa barang, terus antum bawain, mikir nggak? Ustadz lagi nyari sandal, antum cariin sandalnya Ustadz. Antum perlu mikir nggak? Nggak usah mikir kan? Tinggal ngambilin, ngapain mikir? Adab itu nggak perlu mikir, Antum belajar adab, praktekin. Nggak usah banyak mikir. Apabila antum belajar sesuatu yang nggak mikir aja susah, bagaimana dengan sesuatu yang mikir? Apalagi nanti ada ilmu-ilmu yang susah sekali, ilmu usul fiqh gitu. Misalkan, udahlah yang ringan-ringan dulu, ya kan? Adab masuk kamar mandi gimana? Ya, adab majelis gimana? Adab makan minum gimana? Adab berjalan gimana? Adab berpakaian gimana? Berpakaian juga ada adabnya ya. Nah, antum di Qurratul A'yun pakai celana jeans gimana? Ya. Habis pakai celana jeans nanti pakai celana setan ya kan? Celana ifrit. Terus-terusnya. Ya kan ya ada adabnya lah, ya kan? Barafikum. Atau pakai syuhro, enggak boleh pakai syuhro. Ini peci kuning. Ya. Jubah kuning. Celana kuning. Tas kuning. Apa nih? Sepatu kuning juga. Giginya untuk ikut kuning juga. Itu misalkan la ilaha illallah, coba bayangin. Boleh nggak kayak gitu dalam Islam? Boleh nggak? Dibolehkan nggak? Nggak boleh. Kenapa? Man labisa libasa syuhratin fid dunya albasa libasa madallatin fil akhirah. Atau yaumul qiyamah. Siapa yang memakai baju syuhrah, ya, baju yang pengen dilihat orang, ya, yasrifu wujuhan nas ilaih, ya, menjadikan wajah-wajah manusia itu memandang dia. Kuning ya, gitu kan? Ini baju syuhrah. Nah. Maka saya ingatkan pada para akhwat itu, akhwat udahlah, kok pakai apa namanya di kajian-kajian akhwat ya, saya ingatkan, ya pakai cadar-cadar aja, ya. Jangan pakai tambah topi laki-laki. Ya. Pakai ini cadar terus pakai topi laki-laki. Ini syuhroh. Saya takutnya itu termasuk apa syuhroh. Ingin dilihat kan? Ya, oh ada pakai cadar terus dia pakai topi gitu. Antum melihat enggak, Ikhwan? Udah antum lihat apa enggak? Lihat toh? Lihat. Ya juga lihat sama bareng. Tapi kan sambil astagfirullah, gimana sih? Kok pakai cadar aja biasa gitu loh. Jangan pakai. Ya kan gitu ya. Gini lagi. Astagfirullah. Janganlah, kita takut itu libas syuhroh ya. Libas syuhroh gitu. Wan. Apa namanya? Syekh Sultan Al-Umairi pernah ditanya gitu kan. Ya Syekh, di negeri saya tidak ada yang pakai imamah. Ya. Pakai apa itu namanya? Mislah. Gutroh ya. Gitu. Yang kayak di Saudi itu loh. Ya. Itu yang kayak gini nih. Gutroh namanya. Yang merah itu. Di Indonesia pakai gitu. Padahal di Indonesia nggak ada kayak gitu. Pakainya peci Karno, ya kan? Peci Karno. Ini peci apa lagi? Ya kayak inilah, peci Afgan apa? Peci Afgan. Ini peci apa nih? Ya, peci nggak jelas. Ya, iya. Ini peci NU, misalkan. Misalkan gitu ya, misalkan ini mah. Ya, begitu. Terus pakai begini, kata siapa? Itu syuhroh.
Kata Syekh Sultan Umair. Syekh Utsaimin rahimahullah. Antum tahu, saya baru dapat fatwa baru beberapa waktu yang lalu. Ya Syekh, zaman sekarang tidak ada yang celananya itu setengah betis. Apakah jika seseorang itu pakai celananya setengah betis, itu syurah? Kata Syekh Utsaimin. Ya. Jadi kita ini kalau cingkrang ya cingkrang aja, tapi ya jangan sampai seginilah. Kata Syekh Utsaimin. Barakallahu. Masa Ustaz, katanya Syekh Utsaimin kok. Barakallahu. Masa ya kita bilang, "Oh, Syekh Utsaimin piye ta Ustaz?" Ya ta Syekh. Kan enggak. Barakallahu. Paham ya? Coba bayangin, itu syuhrah loh ikhwan. Itu ada berpakaian misalnya. Pakai mikir enggak? Dikasih tahu gini mikir enggak? Mikirnya kan gampang banget kan gitu. Coba usul fik. Ya kan? Barakallahu. Halin nafyu yahtaji ila dalil? Apakah peniadaan itu butuh dalil? Al-mutsbitu muqaddam ala nafi atau an-nafi muqaddam ala al-mutsbit? Misalkan gitu. Coba. Oh, ini masalah ini dan yusubut, qad yusubut, dan yudilalah, qad yudilalah. Wah. Paham enggak antum? Enggak paham kan? Ya sama, kita pusing bareng-bareng. Jadi itu masalah yang ya ilmu-ilmu itu ikhwan, ya Allah ya Rabb. Kalau kita masalah adab yang enggak perlu mikir aja, enggak belajar, bagaimana yang mikir? Maka itu adabu summa ta'lamu. Yang ringan-ringan dulu aja, adabu summa ta'lamu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adab itu yurithul ilm. Adab itu justru akan mewariskan ilmu, akan menghadirkan ilmu. Ya. Dan menunjukkan keberkahan ilmu. Gitu. Menjadikan ilmu itu berkah. Makanya belajar adab dulu. Jangan belajar ilmu dulu. Sebab nanti orang pintar usul fiqh enggak punya adab, astagfirullah. Saya mendapatkan aneh aja orang ahli usul fiqh itu kadang ya jadi gara-gara usul fiqh itu ya merokok itu halal haram apa makruh begitu. Wah, malah ada yang bilang wajib. Aduh. Pakai usul fiqh lagi. La ilaha illallah. Pakainya sunnah. Dibilangnya sunnah lagi. Dibilangnya makruh, kayak makruh lah. Barakallahu fikum. Nanti dicari padanan-padanannya. Itu mie instan juga bahaya. Kenapa nggak diharamkan? Kayak gitu-gitu. Wah, kok ngomong sama ahli usul fiqh bingung ikhwan. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita punya adab kan, ya, apa ya pantas baca Quran terus sambil gitu. Ya. Saya pernah tanya ya kepada Syekhuna Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Mahrus Batah. Syekh Dr. Ahmad ibn Muhammad ibn Mahrus Batah. Syarah halana ya. Beliau pernah menjelaskan kepada kami. Fi anal hukma hukman. Hukum itu ada dua. Hukmun syar'i wa basyari. Hukmun syar'i wa basyari. Barakallahu fikum. Ada hukum syar'i, ada hukum yang sampai tingkatnya syar'i, ada yang sampai tingkatnya hanya basyari aja. Kalau basyari itu ya qabil nikosh. Ya boleh bisa diperdebatkan. Tapi ada hukum yang sampainya tingkat syar'i. Ini kok saya terangkan panjang juga. Tapi ginilah, pokoknya ini diputuskan ulama halal apa haram itu tingkatnya sudah tingkat syar'i, berarti menyelisih Allah dan Rasulnya, atau bisa diperselisihkan. Contoh, misalkan para ulama memutuskan barang mukhadirat apa namanya, sabu-sabu, ya haram nggak? Haram dong, ya kan? Kan nggak ada dalilnya. Dalilnya dalil umum. Kullu muskirin khamr, wa kullu khamrin haram, ya kan? Berarti dikiaskan dengan khamr, ya kan? Pakai kias kan? Pakai kias. Yang mengkiaskan siapa? Ulama. Ya, tapi kesimpulannya haram. Nah, hukum haramnya para ulama ini
sampai tingkatnya syar'i enggak? Hukumnya Allah dan Rasulnya bukan. Hukum Allah dan Rasulnya. Paham? Tapi ada yang misalkan kunut subuh. Kunut subuh itu hukumnya hukum syar'i atau basyari? Ijtihadi. Ya masih bisa diperdebatkan lah. Basyari atau syar'i? Basyari. Oke ya. Nah, ini kadang juga banyak juga yang wah ini kunut subuh seolah-olah itu udah sampai syar'i. Padahal baru ya tingkat basyari. Oke lah kok tadi. Saya bilang gini sama Syekh, ya Syekh. Ma hukmud dukhan? Hada balagha mablagha syar'iyyan wala balagha hukman syar'iyyan au basyariyan. Syar'i ya akhi. Ha? Tahrimuhu syar'an. Begitu. Tahrimuhu syar'an. Ya Syekh, nahnu di Indonesia makruh ya Syekh. Saya bilang begitu. Makruh ya Syekh. Nah. Ya, barakallahu. Al-majami' wal komisi-komisi fikih ya. Hay'ah kibarul ulama, Lujanul Ifta dan seterusnya. Oh, banyak. Itu para mufti itu mengatakan haram semua. Lajnah Fatwa Saudi mengatakan haram. Jordan mengatakan haram. Qatar mengatakan haram. Hatta Mesir. Mesir haram. Syafi'i kan? Syafi'i. Al-Azhar haram. Mufti Mesir waktu itu Syekh Nasar Farid Wasil sebelum yang sekarang ini. Ya. Itu mengatakan haram. Haram. Itu semua bilang haram. Nah, tiba-tiba yang ahli usul fiqh bilang enggak makruh. Hah? Makruh. Lah. Kadang barakallahu ya. Ilmu usul fikih, ilmu apapun itu bisa kita redam dengan adab ya. Kita redam dengan apa? Adab. Antum sholat ya pakai kaos, pakai sarung, ya enggak pakai peci. Ya sah. Tapi ya janganlah kita redam pakai adab ya kan? Ya pakai jubah lah atau pakai sarung lah, ya kan? Pakai pakaian yang rapi, pakai peci, ya enggak? Maka itu belajar adab dulu. Itulah pentingnya belajar adab terlebih dahulu. Kenapa? Banyak hal yang adab itu bisa meredam ya, hukum-hukum itu. Ya, barakallahu fikum. Maka itu adab itu muqaddam alal hukm. Al adabu muqaddamun alal hukmi. Adab itu lebih dikedepankan daripada hukum. Adab itu lebih dikedepankan daripada hukum. Jadi kalau seseorang itu berhadapan hukumnya apa sama adabnya apa ya, utamakan adab dulu. Jangan utamakan hukumnya. Ya kan? Jangan itu. Barakallahu fikum. Oh, adabnya begini, tapi hukumnya begini. Adabnya dulu. Paham ya? Ustadz nyuruh antum. Akhi, ya. Tolong tisunya dilempar ke saya. Secara hukum sah antum ngelempar. Sah. Ya. Tapi secara adab enggak adab lah. Kan sesuai perintah kan? Lempar. Ya udah lempar. Ya. Orang tua antum bilang, ya, ibu antum bilang atau ayah antum bilang, itu handuknya tolong lemparin ke sini. Ayah antum bilang gitu. Antum lemparin. Barakallahu. Paham ya? Gitu. Ehwan, ya. Nah, seperti itulah yang harus kita pahami betul. Itu harus kita pahami betul bahwa adab itu lebih dikedepankan daripada hukum. Maka itu belajar adab itu penting. Kemudian Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah.
Itu nulis kitab 5 jilid. Judulnya Al-Adab Asy'ariyah. Al-Adab Asy'ariyah. Di dalam mukadimah Al-Adab Asy'ariyah itu ada, beliau menyebut ya banyak ungkapan ulama yang masya Allah. Di antaranya yang saya hafal ya. Man hafadha 'alal adabi wa ta'ahadaha fasyaitanu la yatama'u fi. Siapa yang selalu menjaga adab? Ya, man hafadha 'alal adab. Siapa yang selalu menjaga adab? Wa ta'ahada, dan dia mengikat dirinya dengan adab. Nah, dia ikat dirinya dengan adab. Fasyaitan la yatma'u fi. Setan itu enggak bisa memangsa dia. Coba bayangin. Syaitan la yatma'u fi. Tidak tamak kepadanya. Maksudnya apa? Gak bisa ganggu. Ya. Maka itu orang yang mudah diganggu setan itu ya, yang gak punya adab. Ya. Yang gak punya apa? Gak punya adab. Ada seorang ya, ustadzah hafidhah suka baca Quran tapi kemudian kerasukan jin. Terus ketika pas di ruqyah, peruqyahnya tanya gitu, kok bisa sih kamu masuk ke jasad wanita ini ya, ke ustadzah ini? Kan dia kan suka baca Quran, hafidhah. Ya. Setannya bilang gini, karena dia ketika pas minum pakai tangan kiri. Coba, gara-gara nggak adab kan? Gara-gara apa? Nggak adab. Ada seorang peruqyah cerita sama saya gini. Saya ngeruqyah, ya, laki-laki, ya. Terus dia itu dirasuki jin perempuan. Terus saya tanya, kenapa kamu kok masuk ke sini? Ya soalnya dia itu kalau ngambil apa-apa pakainya kaki, nutup apa pakai kaki, selalu pakai kaki. Udah saya masuk aja. Ya, saya pengen ingatkan dia. Coba bayangin. Gara-gara apa? Nggak punya adab. Tapi orang selalu jaga adab, setan itu nggak bisa tembus. Paham ikhwan ya? Itu. Setan nggak bisa tembus. Gara-gara selalu jaga apa? Jaga adab. Maka ikhwan, hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara tidak adabnya antum, ya, tidak adabnya kita dengan guru kita, tidak adabnya kita dengan majelis ilmu, tidak adabnya kita dengan buku, tidak adabnya kita dengan ya ilmu sendiri, nggak ada ta'adzimnya, menjadikan kita ini ya bukan sahibul ilm, tapi sahibul syaitan. Paham ya? Itu nggak bisa. Seseorang itu nggak bisa jauh dari setan kecuali dengan menjaga adab. Ya, seseorang itu apa? Tidak bisa jauh dari setan kecuali dengan menjaga adab. Ya. Jadi adab itu kayak benteng. Adab itu kayak apa? Benteng. Jadi belajar adab penting nggak? Penting. Belajar adab itu penting nggak? Penting. Penting sekali. Ya. Sebab kalau nggak penting, ya Imam Ibnu Muflih nggak perlu nulis sampai 5 jilid gitu, ya kan? Iya. Nanti ada kitab Mausu'atul Adab ya, 2 jilid. Ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada. Nanti ada Fiqhul Adab, Fikih Adab, Syekh Fuad Abdul Aziz Syalhum. Nanti ada Adabun Islamiyah, Syekh Dr. Abdul Hamid bin Abdul Rahman As-Suhaibani. Ya. Dan masih ada adab yang lain kadang di saat adabul akli wa syurbi apa. Adabul naum, adabul apa. Dan seterusnya, banyak. Al-Mawardi juga nulis kitab Adabud Dunya Waddin. Adabud Dunya Waddin. Bahkan nanti ada imam namanya Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Nanti nulis banyak sekali masalah-masalah adab itu. Kadang bahas cuma satu tok, as-samt.
Diem. Coba. Nulis kitab masalah as-samad, diem. Coba jadi satu kitab. Ya Allah. Luar biasa ya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Namanya cukup menarik ya. Imam Ibnu Abi Dunya ya. Ayahnya dunia ya. Anaknya ayah dunia ya. Ibnu Abi Dunya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Iya, barakallahu. Dan seterusnya, ikhwan. Ya, itu sebagai mukadimah ya. Insyaallah barakallahu. Nanti kita lanjutkan pada duhur insyaallah. Saya kira itu. Barakallahu jazakallahu khairan katsira. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.